Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang hadis-hadis Arba'in An-Nawawi. Pada kesempatan ini kita akan membahas hadis yang ke-8. Silakan dibuka kitabnya dan kita masuk pembahasannya. Al-haditsus tsamin. Al-haditsu hadis As-Samin yang ke-8. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, an dari Ibni Umar, dari Ibni Umar. Ibnu Umar sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, tepatnya pada saat kita membahas hadis yang ketiga yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar, untuk sekedar menyegarkan ingatan kita, yaitu Abdullah bin Umar yang kita kenal sebagai anaknya Umar bin Khattab. Ya, makanya di sini ditulis Adim bin Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya, yakni Abdullah dan Umar bin Khattab. Kita lanjutkan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, umirtu, saya diperintah, an uqatila, memerangi, an-nasa, manusia. Umirtu an uqatilan nasa, saya diperintah memerangi manusia. Saya diperintah, siapa yang memerintah? Tentu yang memberi perintah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang diperintah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa perintahnya? Perintahnya adalah uqatilan nasa, memerangi manusia. Kita lanjutkan. Hatta, sampai, yashhadu an la ilaha illallah. Yashhadu, bersaksi, an la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Jadi lengkapnya, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya diperintah oleh Allah tentunya untuk memerangi manusia sampai manusia itu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ya, mari kita pahami hadis ini, ya. Jadi kalimat perintah, ya,
saya diperintah ya untuk memerangi manusia, itu yang dimaksud di sini adalah Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah, menyebarkan Islam ya. Dan seandainya ya ada yang merintangi, ada yang menghalangi, maka Nabi diizinkan untuk berperang demi tersebarnya dakwah Islam ya. Begitu pentingnya tersebarnya dakwah Islam ini ya, sampai Nabi tidak boleh berhenti untuk berdakwah meskipun dihalangi ya, meskipun dibujuk untuk berhenti, bahkan meskipun diperangi, Nabi tidak boleh berhenti untuk menyampaikan dakwah Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pernah kita dengar kisahnya, bahwa para pembesar Quraisy itu tidak senang dengan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai mereka mendatangi Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menawarkan apa saja ya, apa saja yang diinginkan oleh Nabi akan dituruti, yang penting berhenti berdakwah. Lalu kemudian hal ini disampaikan kepada Nabi oleh pamannya Abu Talib. Lalu apa jawabannya Nabi ketika disampaikan untuk menghentikan dakwahnya ya? Maka Nabi menjawab, demi Allah, wahai paman, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan meletakkan bulan di tangan kiriku agar aku menghentikan dakwah ini ya, maka saya tidak akan menghentikannya sampai mendapatkan kemenangan atau saya musnah karenanya ya. Begitu tekad Nabi SAW dalam menjalankan misi dakwahnya. Nah, meskipun diperintahkan untuk memerangi manusia, namun demikian perlu dipahami bahwa di dalam beragama itu sebenarnya tidak ada paksaan. Jadi memerangi manusia di sini pengertiannya adalah mereka yang menolak didakwahi, mereka yang menghalangi dakwah ya. Jadi dakwah ini sifatnya harus bebas ya didakwahi, tetapi mereka yang didakwahi itu bebas memilih mau beriman atau tidak beriman, itu terserah mereka. Nah, yang penting jangan menghalangi dakwah. Jadi tetap berlaku prinsip bahwa tidak ada paksaan dalam beragama ya. Maka setelah didakwahi tetapi mereka tetap bertahan dengan agama mereka, dengan keyakinan mereka, ya dibiarkan saja ya. Sebagaimana Allah berfirman, la ikraha fid din ya, sesungguhnya tidak ada paksaan dalam mengikuti agama ini. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, karena sungguh sudah jelas mana jalan yang lurus, mana jalan yang benar. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha ya. Maka barang siapa yang mengkufuri taghut ya, kemudian beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali Allah ya. Lalu kemudian tidak akan terputus ya. Wallahu sami'un alim ya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Kemudian juga di dalam surat Al-Kafirun, ya, ada kalimat lakum dinukum waliyadin, ya, bagimu agamamu dan bagiku agamamu. Ya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa, ya, meskipun Nabi diperintahkan untuk memerangi manusia, untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, namun demikian tidak ada paksaan di dalam menerima ajakan itu. Ya. Jadi perang di sini semata-mata perang untuk menyingkirkan para penghalang, para pembangkang yang melakukan penghadangan atau melakukan penghalangan terhadap dakwah. Siapa mereka yang diseru untuk masuk agama Islam? Yaitu seluruh manusia tanpa kecuali, karena memang Nabi SAW diutus untuk seluruh manusia, baik itu yang lahir atau berada bersama Nabi maupun yang lahir belakangan sampai datangnya hari kiamat. Ya. Nah, kemudian setelah manusia itu bersyahadat, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia telah menjadikan dirinya seorang muslim, ya. Dan orang yang sudah menyatakan dirinya muslim, ya, sudah bersyahadat, maka tidak boleh lagi diperangi. Ya, jadi perang tadi itu adalah untuk menjadikan manusia itu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, setelah mereka bersaksi, maka tidak boleh lagi diperangi. Ya. Ya. Kita lanjutkan. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Ya. Wa yuqimu, dan mendirikan as-salata, salat, wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat. Ya. Jadi manusia diperangi ini selain diperangi supaya mereka bersyahadat, juga diperangi ketika mereka belum mendirikan salat sampai dia mendirikan salat, dan bagi mereka yang tidak menunaikan zakat sampai dia menunaikan zakat. Namun dari sebuah riwayat bisa kita lihat bahwa orang yang sudah bersyahadat itu sudah tidak boleh dibunuh, ya, tidak boleh lagi diperangi. Kita lanjutkan. Fa'idha fa'alu dzalika, fa'idha, dan apabila fa'alu, mereka telah melakukan dzalika, yang demikian itu. Nah, yang dimaksud di sini yang telah dilakukan adalah dia sudah bersyahadat, dia kemudian mendirikan salat dan juga menunaikan zakat. Ya, dan apabila telah melakukan itu, asamu minni, ya, asamu, mereka terpelihara, minni, dariku, ya, mereka telah terpelihara dariku, dima'ahum, dima'ah, darah, hum, mereka, ya, mereka telah terpelihara darah mereka dariku, ya, wa amwalahum, dan harta mereka. Jadi yang dimaksud di sini, ketika orang sudah bersyahadat, sudah menunaikan salat dan sudah menunaikan zakat, maka dia telah terpelihara dariku. Maksudnya Nabi menjadi pelindung mereka. Mengenai apa? Dima'ahun, mengenai darah mereka dan harta mereka. Itu artinya apa? Artinya orang itu terlindungi, terpelihara, tidak boleh lagi diperangi, tidak boleh dibunuh,
ya. Dan tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh dirampas, dilindungi oleh Nabi, ya, tidak boleh lagi diperangi, ya. Nah, untuk lebih jelasnya, ya, tentang ini, sebuah riwayat yang mengisahkan bagaimana Usama bin Zaid bin Haritha ketika berperang, ya, ketika beliau diutus untuk berperang melawan orang-orang kafir dari Bani Huraqah, ya. Kemudian mereka berperang di suatu pagi sampai akhirnya mereka bisa mengalahkan orang-orang kafir, dan akhirnya ketika mereka terdesak, ya, salah seorang dari Bani Huraqah ini lari, ya. Ketika lari kemudian dikejar oleh Usama bin Zaid bersama dengan salah seorang sahabat Ansar, dan akhirnya dia mendapatkan orang itu dan sudah terkepung, tidak ada pelarian lagi, tinggal menunggu detik-detik terakhir akan dibunuh oleh Usama. Lalu kemudian tiba-tiba orang itu mengucapkan la ilaha illallah, ya. Dia bersahadat. Nah, lalu kemudian sahabat Ansar mengurungkan niatnya untuk membunuh orang tersebut karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Beda dengan Usama bin Zaid, dia teruskan membunuh orang itu, ya. Nah, ketika ditanya, kenapa engkau membunuh orang itu padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka Usama berdalih bahwa dia itu mengucapkan la ilaha illallah karena sekedar berlindung, ya, supaya dia tidak dibunuh. Nah, lalu kemudian masalah ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu kemudian Nabi bertanya kepada Usama, "Ya Usama, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah?" Wahai Usama, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Ya. Maka Usama menjawab, "Ya Rasulullah, innama kana muta'awwidzan." Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia mengucapkan la ilaha illallah itu sekedar berlindung supaya tidak dibunuh, ya. Akan tetapi jawaban Usama ini tidak diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi terus mengulang-ulang pertanyaan itu, ya. Aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Apakah engkau akan membunuh orang, ya, yang telah mengatakan la ilaha illallah, ya. Nah, jadi dengan ucapan Rasulullah itu dapat dipahami bahwa Rasulullah tidak merestui, ya, Usama membunuh orang tersebut disebabkan karena orang itu telah mengucapkan la ilaha illallah, sehingga kalimat itu diucapkan oleh Nabi berkali-kali. Ya. Lalu kemudian ketika Usama bertahan dengan pendapatnya, ya, bahwa orang itu mengucapkan la ilaha illallah itu tidak ikhlas dari hatinya, tapi hanya karena berlindung supaya tidak dibunuh dengan ucapan la ilaha illallah itu. Lalu kemudian di dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, ya,
afala syaqaqta an qalbuhu hatta ta'lamu aqalaha am la, ya. Kenapa engkau tidak membelah dadanya sehingga engkau mengetahui apa isi hatinya? Apakah dia mengucapkan la ilaha illallah karena ikhlas atau tidak? Ya. Itu artinya bahwa Nabi mengajarkan kepada kita bahwa ketika orang mengucapkan sesuatu atau orang menunjukkan sesuatu lahirianya, maka itulah yang kita terima. Kita tidak mungkin bisa untuk menghakimi orang mengenai isi hatinya. Ya, seperti itulah kisahnya, sehingga dari situ bisa kita ambil pelajaran bahwa orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, meskipun dia belum sholat, meskipun dia belum menunaikan zakat, itu pun tidak boleh diperangi, itu pun tidak boleh dibunuh. Kita lanjut. Illa bihaqqil islami, ya. Kecuali karena hak Islam, kecuali karena haknya Islam, ya. Jadi orang yang sudah dilindungi tadi darahnya, ya, dan dilindungi hartanya, tidak boleh diganggu kecuali, ya, kecuali bila itu menyangkut tentang hak Islam. Nah, apa itu hak Islam? Ya, yaitu ketentuan-ketentuan dalam Islam yang mengharuskan orang itu harus dibunuh, ya. Ketentuan dalam Islam yang mengharuskan orang itu mengeluarkan sebagian hartanya, ya, ya, dan seterusnya. Nah, yang mana misalnya, ya, yang dimaksud hak Islam di sini adalah ketika orang itu melakukan pembunuhan, misalnya melakukan pelanggaran dengan membunuh, maka berlaku baginya qisas. Maka orang itu harus dibunuh pula sebagai qisas, ya. Jadi tidak lagi terlindungi darahnya karena melakukan pelanggaran tadi, ya. Atau mereka melakukan zina padahal mereka sudah beristri atau sudah bersuami, ya, maka dia dirajam, ya. Atau di antara mereka ada yang murtad, maka hukumannya adalah hukuman bunuh. Itulah ketentuan-ketentuan dalam Islam yang disebut sebagai hak Islam. Adapun menyangkut harta, ya, itu yang menyangkut harta misalnya adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu untuk mengeluarkan zakatnya, ya, sesuai dengan ketentuan di dalam syariat Islam. Nah, bagaimana yang tidak mau? Nah, bagi yang tidak mau, maka khalifah atau pemerintahan Islam wajib mengambil zakat itu secara paksa, ya. Bahkan dalam riwayat kita dapatkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq, ya, pernah mengutus pasukan untuk memerangi kaum yang sengaja tidak mau mengeluarkan zakatnya, ya. Hal ini berbeda pendapat dengan Umar bin Khattab. Nah, lalu kemudian Umar bertanya kepada Abu Bakar, mengapa engkau memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Ya, maka dengan tegas Abu Bakar menjawab bahwa demi Allah, saya akan memerangi orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Saya akan memerangi orang yang memisahkan antara salat dengan zakat. Itu artinya pentingnya zakat sama seperti pentingnya salat, tidak boleh ditinggalkan, ya.
Lalu kemudian Umar bin Khattab menganggap bahwa pendapat Abu Bakar As-Siddiq itulah yang benar. Nah, sehingga orang-orang yang melalaikan zakat kemudian diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Selanjutnya, wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Ya. Adapun setelah menjalankan syariat Islam, menjalankan perintah Allah, ya, kemudian melaksanakan hukum-hukum Allah, maka selanjutnya terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan perhitungannya terhadap amal-amal kita, karena Allah lah yang lebih tahu tentang amal-amal perbuatan kita, baik yang zahir maupun yang batin, yang tidak nampak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya kira untuk hadis ini cukup sekian pembahasan kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Namun sebelum kita akhiri, ada baiknya kita menarik kesimpulan dari hadis ini. Yang pertama, bahwa menyebarkan Islam kepada seluruh manusia merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Nah, yang kedua, Nabi Muhammad SAW diizinkan untuk berperang bila dalam menyiarkan Islam mendapatkan perlawanan dari orang-orang kafir. Yang ketiga, orang kafir yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, statusnya berganti menjadi seorang muslim, maka harus dilindungi nyawa dan hartanya. Demikian pula orang-orang kafir yang tidak menghalangi dakwah Islam dan bersedia tunduk di bawah pemerintahan Islam juga tidak boleh diperangi. Yang keempat, pada hari kiamat, orang Islam yang dibunuh secara tidak benar akan menuntut pelaku pembunuhannya. Ya. Si pembunuh tidak akan memiliki alasan yang kuat di sisi Allah untuk membela dirinya, karena dua kalimat syahadat, ya, dan amal-amal saleh lainnya akan menjadi bukti kuat di pihak korban pembunuhan bahwa dia termasuk orang yang haram darah dan hartanya. Artinya orang yang tidak boleh dibunuh, dan membunuhnya adalah merupakan suatu dosa besar. Kiranya itulah pembahasan kita, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.